Hai guys, negara Libya. Mungkin negara ini sangat asing di pikiran kita. Negara Libya memiliki ibu kota yang bernama Tripoli. Badai yang telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan ribuan lainnya hilang di Libya merupakan pukulan terbaru bagi negara yang telah dilanda kekacauan dan perpecahan selama bertahun-tahun. Banjir merupakan bencana lingkungan paling fatal dalam sejarah modern negara ini. Perang bertahun-tahun dan kurangnya pemerintah pusat telah menyebabkan infrastruktur negara tersebut hancur dan rentan terhadap hujan lebat. Libya saat ini adalah satu-satunya negara yang belum mengembangkan strategi iklim menurut PBB. Negara di Afrika Utara ini terpecah antara pemerintahan yang bersaing dan dilanda konflik milisi sejak pemberontakan Arab yang didukung oleh NATO menggulingkan penguasaan otokratis Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Kota Derna di timur negara itu mengalami kerusakan paling parah seiring dengan hilangnya sebagian besar bangunan di tepi sungai tersapu setelah dua bendungan jebol. Setelah kejadian menunjukkan air mengalir melalui sisa blok menara kota pelabuhan dan mobil-mobil terbalik, dan kemudian mayat-mayat berbaris di trotoar ditutupi oleh selimut dikumpulkan untuk dimakamkan. Warga mengatakan satu-satunya indikasi bahaya adalah suara keras bendungan yang retak tanpa sistem peringatan atau rencana evakuasi. Sejak tahun 2014, Libya telah terpecah menjadi dua pemerintahan yang bersaing, masing-masing didukung oleh pendukung internasional dan sejumlah milisi bersenjata di lapangan. Di Tripoli, Perdana Menteri Abdul Hamid memimpin pemerintahan Libya yang diakui secara internasional. Di Benghazi, Perdana Menteri saingannya Osama Hamad memimpin pemerintahan timur yang didukung oleh komandan militer kuat Khalifah Hiftar. Baik pemerintah maupun komandan wilayah timur secara terpisah berjanji untuk membantu upaya penyelamatan di daerah yang terkena dampak banjir. Namun mereka tidak memiliki catatan keberhasilan kerjasama. Parlemen yang bersaing selama bertahun-tahun telah gagal untuk bersatu meskipun ada tekanan internasional, termasuk pemilu yang direncanakan pada tahun 2021 yang tidak pernah diselenggarakan. Pada tahun 2020, kedua belah pihak terlibat perang habis-habisan. Pasukan Hiftar mengepung Tripoli dalam kampanye militer yang gagal selama setahun untuk mencoba merebut ibu kota dan menewaskan ribuan orang. Kemudian pada tahun 2022, mantan pemimpin timur Fatih Bashagha mencoba untuk menempatkan pemerintahannya di Tripoli sebelum bentrokan antara milisi yang bersaing memaksanya untuk mundur. Dukungan negara-negara regional dan dunia semakin memperparah perpecahan. Pasukan Hiftar didukung oleh Mesir, Rusia, Yordania, dan Uni Emirat Arab. Sedangkan pemerintahan Libya Barat didukung oleh Turki, Qatar, dan Italia. Uni Emirat Arab, Mesir, dan Turki semuanya membantu upaya penyelamatan di lapangan. Namun hingga operasi penyelamatan sulit mencapai Derna. Upaya internasional untuk mengirimkan tim penyelamatan harus melalui pemerintahan yang berbasis di Tripoli. Izin untuk mengizinkan bantuan di wilayah yang paling terkena dampak harus disetujui oleh pihak berwenang yang bersaing. Dia ragu pemerintah Benghazi bisa mengatasi masalah ini sendirian. Banjir ini merupakan kelanjutan dari serangkaian masalah yang timbul akibat pelanggaran hukum di negara tersebut. Libya telah menjadi titik transit utama bagi para migran Timur Tengah dan Afrika yang melarikan diri dari konflik dan kemiskinan untuk mencari kehidupan yang lebih baik di Eropa. Milisi dan penyelundup manusia mendapat keuntungan dari ketidakstabilan di Libya dengan menyelundupkan migran melintasi perbatasan dari 6 negara termasuk Mesir, Aljazair, dan Sudan. Sementara itu, cadangan minyak Libya yang kaya tidak banyak membantu penduduknya. Produksi minyak mentah yang merupakan ekspor paling bernilai di Libya terkadang melambat karena blokade dan ancaman keamanan terhadap perusahaan. Alokasi pendapatan minyak telah menjadi titik perselisihan utama. Sebagian besar Derna dibangun ketika Libya berada di bawah pendudukan Italia. Pada paruh pertama abad ke-20, kota ini menjadi terkenal karena rumah-rumah tepi pantai berwarna putih yang indah dan taman palem. Namun setelah pergulingan Gaddafi pada tahun 2011, negara tersebut terpecah menjadi pusat kelompok ekstremis Islam, dibombardir oleh serangan udara Mesir, dan kemudian dikepung oleh pasukan yang setia kepada Hiftar. Kota ini direbut oleh pasukan Hiftar pada tahun 2019. Seperti kota-kota lain di bagian timur negara ini, kota ini belum banyak mengalami pembangunan kembali atau investasi sejak revolusi. Sebagian besar infrastruktur modernnya dibangun pada masa Gaddafi, termasuk bendungan Wadi Derna yang dirobohkan, yang dibangun oleh perusahaan Yugoslavia pada pertengahan tahun 1970-an. Inilah Libya,
negara yang memiliki penduduk kurang lebih 1,8 juta. Mereka hidup dalam kepemimpinan yang terbagi menjadi 3 kelompok. Bahkan banyak dari konflik ini yang sudah menjadi korban di negara Libya, termasuk hilangnya emansipasi wanita. Banyak para ibu-ibu, para janda, para gadis, para anak remaja menuntut atas apa yang telah terjadi di negara mereka. Negara Libya ini 97% memeluk agama Islam, dan negara ini memiliki bencana atas ulah mereka sendiri, di mana telah terjadi perselisihan ataupun perang saudara antar sesama. Inilah negara Libya.